وبركاته. الحمد لله الواهب العطية، والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي نفوس زكية. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah ya Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Muwatta lil Imam Malik rahimahullahu taala. Hadis yang keempat. Kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik. Kalau kata ulama, as-sahul kitab ba'dal Quran adimis sama. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran di bumi ini adalah Muwatta. Ketika itu Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada. Makanya yang pertama yang menulis adalah Imam Malik. Ada sebagian mengatakan bukan Imam Malik yang menulis kitab hadis pertama, tapi Imam Abi Hanifah, bernamalah Musnad Abi Hanifah bin Nu'man. Tapi ulama sepakat bahawa hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab Muwatta ini lebih jelas sanad, lebih jelas matan dan agak lebih dipercaya. Makanya ulama mengatakan kitab yang asah ba'dal Quran adalah kitabnya Muwatta Imam Malik. Ustaz, kita mazhab Syafi'i, kenapa kita membaca pula mazhabnya Imam Maliki? Muwatta ni kan kitab mazhabnya Imam Maliki. Begitulah masyayikh-masyayikh para ulama mengajarkan. Orang Maliki juga dianjurkan membaca Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i dianjurkan dia membaca kitabnya Maliki. Begitu juga di dalam mazhab yang lain, Hambali dengan Hanafi. Sehingga kitab Muwatta'nya Imam Malik ini disyarah oleh banyak ulama, dan kebanyakan ulama yang mensyarah kitab Muwatta' adalah mazhabnya Syafi'i. Jadi agak heran juga. Kitab ni mestinya yang banyak mensyarahkan adalah mazhabnya Maliki, karena memang yang menulis Imam Maliki. Ternyata tidak. Yang banyak menolong kitab ini mensyarahkan kitab ini justru orang-orang mazhab Syafi'i. Di antaranya Imam Suyuti. Imam Suyuti beliau beri nama dengan Tanwirul Hawalik fi Syarhil Muwatta' Imam Malik. Begitu juga para ulama-ulama yang lain, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Yasin Fadani, syekh-syekh yang lain dari mazhab Syafi'i banyak mensyarah kitab daripada kitab Muwatta' Imam Malik. Sama halnya dengan kita mazhab Syafi'i, tapi membaca kitab karangan ulama Hanafi seperti kitab Ta'limut Ta'lim. Ta'limut Ta'lim yang menulis adalah Imam Zarnuji. Imam Zarnuji itu mazhabnya Hanafi. Kita mazhab kita Syafi'i. Nah, Ustaz, saya belajar Ta'limut Ta'lim itu dengan beliau itu. Beliau itu guru saya. Mengaji Ta'limut Ta'lim saya kelas 3 di pesantren. Beliau yang mengajarkan saya kitab Ta'limut Ta'lim. Selamat datang di An-Nur, Ustaz. Jadi mazhab Hanafi Ta'limut Ta'lim, Imam Zarnuji yang menulis. Imam Zarnuji jelas
Qala min a'immatil a'zam, katanya. Tengok di dalam kitab-kitab ta'lim ta'lim. Telah berkata ulama besar Burhanuddin. Tengok cek dalam rijal yang bernama Burhanuddin itu, di kurun itu beliau Hanafi mazhabnya. Maka Imam Zarnuji ini mazhabnya Hanafi. Tapi membaca hampir seluruh pesantren-pesantren di Indonesia membaca kitab ta'lim ta'lim. Makanya jelas bahwa antara mazhab dengan mazhab la i'tirad, tidak ada sedikit pun perpecahan. Antara mazhab dengan mazhab tidak ada sedikit pun perkelahian. Pergesekan tak ada. Yang pergesekan ada itu ketika dengan orang yang tak bermazhab, baru dia bergesek dia. Mana orang yang tak bermazhab? Itulah Salafi, Wahabi. Mereka kan tak bermazhab mereka. Mereka mengatakan mazhab itu tak ada. Yang mazhab yang benar adalah mazhabnya Rasulullah. Ini yang menimbulkan pergesekan. Kalau selagi orang itu memiliki mazhab, pergesekan itu tidak ada. Karena sama-sama faham bahawa hadis, bahawa Al-Quran adalah sumber hukum. Tak ada di sana, barulah diijtihadkan. Atau ada ijma'nya, ada qiyasnya. Mereka tak memakai itu. Mereka dua saja, Al-Quran dengan hadis. Padahal sumber hukum Islam ada 9. Ada yang mengatakan 14, tapi yang disepakati 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini disepakati oleh ulama. Adapun lain daripada 4, seperti Salahul Mursalah atau Zadd Zara'i atau apalagi Al-Adah dan lain sebagainya, ini bagian daripada penunjang. Tapi yang disepakati tetap 4. Kawan-kawan kita Salafi tak memakai yang ini. Yang dia pakai cuma Al-Quran dengan hadis Nabi saja. Dan ini sangat-sangat membingungkan dan berbahaya. Apa bahaya? Kalau tidak ada bagaimana? Mereka akan menerka sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Itulah yang disebut dengan radikal. Jadi munculnya radikal itu dari sana. Mereka mencoba mentafsirkan ayat dengan cara mereka, bukan dengan cara ulama. Mereka mensyarahkan hadis dengan cara mereka, bukan dengan cara ulama. Maka hasilnya ya bahaya. Bahaya jadinya. Seperti contoh di dalam hadis disebutkan di dalam hadis bahawa dihalalkan darah seseorang selagi orang tadi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian apa lagi, tidak mendirikan salat, kemudian dan lain sebagainya. Berarti kalau nampak orang tidak salat, nampak orang yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung mereka serang, langsung mereka bunuh. Di sinilah mereka salah memahami makna hadis. Maka alhamdulillah kita diajarkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah bahawa memakai sumber hukum Islam, memanfaatkan seluruh sumber hukum Islam kepada tempatnya masing-masing. Jadi kita harus faham betul, kita alhamdulillah ada di kita ijma', ada di kita qiyas. Itulah ni. Azan subuh, azan Jumat 2 kali. Zaman Nabi sekali. Di zaman Abu Bakar sekali. Zaman Umar sekali. Di zaman Utsman menjadi 2 kali. Dan ini sudah menjadi ijma'. Ijma', kita ingat kaedah ijma'. Man ankara ijma' qad kafara. Orang yang mengingkari ijma' maka dia kafir. Itu jelas dalam kaedah usul fikih itu. Maka oleh karena itu tak bisa kita mengingkari ijma'. Ada ya di zaman Sayyidina Utsman. Oh, kami tak ikut Utsman, kami ikut Rasulullah. Kena di hadis Nabi. Kata Nabi apa? Ikutilah sunnahku wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di wa'addul bin nawajis, kata Rasulullah. Jadi kita mengikut sunnah Nabi tapi dengan cara mengikut sahabat Nabi. Begitu caranya. Kita ikut sunnah Nabi tapi menurut cara sahabat. Bagaimana sahabat melakukan? Oh, sahabat Sayyidina Utsman melakukan azan 2 kali. Itulah kita lakukan azan 2 kali Jumat. Oh, bid'ah karena Nabi tidak melakukannya. Oh, berarti pelaku bid'ah pertama kali Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pelaku bid'ah. Kalau begitu, banyak orang-orang di dunia ini yang melakukan bid'ah. Masjidil Haram azan Jumat 2 kali. Masjid Nabawi azan Jumat 2 kali. Masjid Al-Aqsa Jumat 2 kali. Al-Azhar yang sudah berumur 12 abad azan Jumat 2 kali. Masjid Amr bin As, masjid tertua di kota Afrika, letaknya di kota Fustat, azan Jumatnya 2 kali. Mana lagi? An-Nur azan Jumatnya 2 kali. Berarti kalau begitu
bid'ah semua orang, setiap bid'ah sesat dan setiap yang sesat masuk neraka. Tinyo aja serugo nampak. Ambil aja lah dia angku je sampai kayaknya ke Ustaz Unggir tu. Jadi maka oleh karena itu, kalau kita memahami daripada sumber hukum, maka kita tidak akan picik dalam beragama. Tapi kalau kita tidak memahami daripada sumber-sumber hukum, maka di sanalah kita akan menjadi radikal, di sanalah kita akan menjadi sempit pemahaman kita terhadap agama. Nah, ini hadis yang akan kita baca, hadis Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya. Apa hadisnya? Ini tentang waktu salat, lanjutan dari hadis kita sebelumnya. Haddatsani Yahya an Malikin. Malik, Yahya ni Yahya Al-Laisi, muridnya Imam Malik. An Malikin, dari Imam Malik. An Yahya ibni Sa'idin, gurunya Imam Malik. An Umrata ibni Abdurrahman, guru daripada gurunya Imam Malik. An Aisyah radhiyallahu ta'ala an, dari Sayyidah Aisyah. Jadi hadis ni dari Sayyidah Aisyah. Apa bunyi hadis Nabi? Sayyidah Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, in kana Rasulullah la yusalli subha, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan salat subuh. Tandanya apa? Dulu kan jam tak ada. Jam tak ada, tidak secanggih kita hari ini. Handphone ada jam, di tangan ada jam, di dinding ada jam. Kalau kita ke Makkah tak pakai jam tak apa-apa, mandang saja ke arah yang tinggi itu dah nampak kita pukul berapa kalau di Makkah. Apa cara Rasul, orang-orang Madinah melihat Nabi masuk, Nabi akan melaksanakan salat subuh? Fayansarifun nisa'u mutafalli'ati murutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Berarti waktunya itu apa? Perempuan-perempuan fayansarifun nisa', perempuan-perempuan yansarif ni keluar berkeliaran. Sudah keluar rumah perempuan-perempuan, tapi perempuan keluar rumah itu masih mutafalli'at. Mutafalli'at, kalau dalam bahasa hadis Imam Suyuti mengatakan mutafalli'at itu orang Arab, perempuan biasanya ada memakai pakaian dari atas kepala seperti ini. Yilif itu dia putar pakaian ini sampai ke bawah, terus dia putar. Ini orang Sudan kebanyakan pakai, saya tengok hari ini orang Sudan yang ada, orang Mesir jarang dipakai. Itu mutafalli'at dalam hadis. Perempuan-perempuan Madinah dulu seperti itu pakaiannya. Ay taghtiyatu ra'si, menutup kepala. Kemudian yulif itu dia apa? Dia putar lah, bukan dia sorongkan tapi dia putar. Bimurutihinna, dari dengan pakaian mereka. Ada pakaian mereka, ada yang mengatakan katun makna murutihinna. Ma yu'rafna minal ghalas, tidak ada yang mengenalnya disebabkan karena masih dalam gelap. Jadi maksudnya bahwa cuaca tadi apa? Ya cuaca ya, bukan cuaca. Apa namanya ini? Cahaya belum begitu terang, tapi sudah mulai terang. Orang-orang tadi perempuan-perempuan tadi menutup daripada kepalanya, mutafalli'at. Mereka banyak di luar. Ketika mereka sudah banyak keluar, itu berarti tanda waktu subuh sudah masuk. Begitu dia dulu. Dulu begitu. Kita sekarang kan sudah ada jam. Dulu seperti itu dia. Maka disebutkan ma'yurna minal ghalas. Ada yang mengatakan maksud ma'yurafna minal ghalas, tidak ada satupun yang bisa kita kenal orang-orang tadi. Entah laki-laki dia, entah perempuan, entah laki-laki, entah perempuan. Disebabkan karena mereka memakai daripada mutafalli'at tadi. Maka di sini salah satu dalil bahwa perempuan itu pakaiannya memang pakaian yang menutup, yang ia tutup mana? Min ra'sih, daripada kepala sampai kepada bagian daripada kakinya. Ini salah satu hadisnya ini. Jadi apakah perempuan-perempuan di zaman Rasulullah itu mereka memakai cadar? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak, karena mutafalli'at ini bukan bagian dari cadar, wajah terbuka. Kalau cadar kan niqab. Niqab itu bagian daripada
wajah tertutup. Ini dia. Adakah mereka yang berpakaian seperti itu di zaman Nabi? Ada. Tapi apakah seluruh mereka berpakaian seperti itu, para perempuan-perempuan itu? Tidak. Maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman baginda Nabi, perempuan ada yang sekadar memakai min jalabihinna. Jalabihinna pakaian yang satu tadi sampai ke bawah, tapi tidak mutafalliat. Ada yang mengatakan memang dengan mutafalliat, ada yang mengatakan dengan melaksanakan dengan cadar. Maka Imam Malik termasuk ulama yang tidak menganjurkan memakai cadar di daerah yang apabila menimbulkan fitnah. Contoh, apa contohnya? Ya, kita ke Amerika lah contohnya. Ke Amerika, kita pakai cadar, aib, dituduhnya mempersulit kita nanti. Masuk bandara sulit, keluar bandara sulit, makanan kita dapatkan sulit, dan orang pun tidak hormat kepada kita. Karena di sana aib. Menurut Imam Malik, memakai cadar di daerah itu hukumnya haram. Nah, itu Imam Malik rahimahullah. Jadi pandangan Imam Malik ini lapang dia. Dan apabila di daerah itu yang memang orang-orang terbiasa memakai cadar, perempuan-perempuan terbiasa memakai cadar, seperti di Saudi. Di Saudi itu biasa orang memakai cadar. Mayoritas orang-orang Saudi memakai cadar, maka di daerah itu disunnahkan. Nah, bukan diwajibkan bagi Imam Malik, disunnahkan mereka untuk memakai cadar. Nah, itulah dia. Jadi yang dianjurkan itu adalah mutafalliat. Mereka menutup daripada bagian kepala sampai bagian kaki, tidak daripada wajahnya. Itu dia. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Jadi kalau begini nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh masih agak gelap ini. Karena di ujung hadis disebutkan ma yu'rafna minal ghalas. Tak ada yang bisa kita kenal wajahnya. Tidak ada kenal. Ya mungkin karena ditutup daripada mutafalli'at tadi, kemudian karena apa ya? Karena penerangan tidak ada. Penerangan tidak ada, maka tidak ada yang bisa dikenal daripada mereka, apakah mereka laki-laki atau mereka perempuan. Itu tanda dulu di zaman Nabi masuknya waktu salat subuh. Hadis berikutnya, qala an Malik an Zaid ibn Aslam an Atha ibn al-Yasar an Busr ibn Sa'id an al-A'raj. A'raj kulluhum an Abi Hurairah. A'raj tabi'in. A'raj ini ada yang mengatakan juga guru daripada gurunya Imam Bukhari. Mengatakan guru dari Imam Bukhari, tapi guru daripada gurunya Imam Bukhari, bukan guru dari Imam Bukhari ini. Guru daripada gurunya Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Abi Hurairah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subhi." Ini tentang orang yang salat di penghujung waktu. Dapat kita satu rakaat di dalam waktu itu, kemudian masuk waktu berikutnya, maka kita dapat bagian daripada salat di waktu itu. Ini mazhabnya Imam Maliki. Di mazhab kita Syafi'i tidak. Di mazhab Syafi'i tidak. Kalau satu rakaat saja didapat, dia mesti ulang atau i'adah, atau dia mesti mengqadha. Begitu di dalam Hasyiah Bajuri. Jadi umpamanya subuh habis jam 6 lewat 6 minit. Habis subuh. Dia baru salat subuh jam 6 lewat 5 menit. Atau jam 6 lewat 4 menit. 2 menit lagi habis waktu subuh. Salat subuhnya. Baru pertengahan satu rakaat habis waktu subuh. Bagaimana dengan salatnya? Salat ini tetap dia lanjutkan, akan tetapi dalam mazhab kita Syafi'i dia nanti diwajibkan untuk mengqadha. Tapi dalam mazhabnya Imam Maliki tidak. Dalam mazhab Maliki dapat saja satu rakaat di dalam waktu itu, maka dia sudah disebut orang yang salat di dalam waktu itu. Maka jangan heran kalau mazhab Maliki salatnya kadang di penghujung waktu. Ke Sudan lah, datang ke Sudan. Salat Jumat di Sudan tu ada 3 kali. Jam 12 lewat 15 minit satu, tu ada masjidnya. Nanti jam 1 lewat 30 ada pula masjidnya yang baru azan.
Nanti jam 2.30 ada pula masjid azan, baru azan. Mereka seperti itu. Jadi walaupun dapat 1 rakaat di dalam waktu itu, menurut mazhab Maliki dia sudah disebut orang yang solat di waktu itu. Jadi umpamanya asar habis waktu asar jam 6 lewat 13 menit. Jam 6 lewat 13 menit habis waktu asar. Salatlah seseorang salat asar di jam 6 lewat 10 menit. Dapat 1 rakaat dia di dalam waktu salat asar, maka dia tidak wajib mengqadha lagi. Begitu dalam mazhabnya Imam Maliki. Ini maksudnya ni. Jadi orang-orang mazhab Maliki dengan Hanafi saya perhatikan itu biasa salat di penghujung-hujung waktu dia. Kalau kita tak bisa lah, digolak ni orang rapu nama tu pelambik semayang kan. Salat aja dilalai-lalaikannya kan. Saya pernah jemaah umrah tu saya bawa itu. Sampai di Malaysia, marah-marah bapak ni. Nanti saja kita salat di dalam kata saya. Karena di Malaysia kita kan jauh, panjang pengurusan, belum lagi imigrasi. Jadi kata jemaah ni, sini ajalah kita salat katanya. Hampir waktu lagi katanya. Terlambat kita nanti kata saya. Kita masuk saja dulu, cap paspor di imigrasi, kita di dalam kita salat di ruang tunggu. Jangan di sini. Ndak, kita je pergi ibadah menghapus mayang pula wak lalai-lalaikan. Salat harus tepat waktu. Kecil apa tu? Ustaz apa lu kekeciknya kamu tu? Kamu ingat boleh tu? Lama tak kenal dah kamu. Awak pergi semayang, awak pergi ibadah ke Makkah katanya. Tapi salat lalai katanya. Apa lu kau katanya? Ambo sampaikan, iko mutawifnya ambo kata ambo. Ambo pembimbing ibadah, ambo mempertanggungjawabkan ibadah-ibadah apa ibu. Kalau yo, ayo kita masuk ke dalam di ruang tunggu. Jadi apa agaknya dengan anaknya, 3 orang anak tak salah, 1 orang isteri. Jadi katanya, anda, kami zikir kalian pai lalu kecilnya lah. Kecil apa tadi? Awak pai ibadah, apa kau ibadah pun tinggal katanya. Ustaz apa mula? Amu tengah ada ustaz apa kau kecilnya lah. Amu tengah ada mula. Ustaz malah. Tentulah dia awak dia ketek lah sekolah pesantren. Apa tu mungkin baru pensiun tu hanya baru ke semayang. Jadi apa tu? Amu sampaikan kalau memang seperti itu nanti bapak terlambat saya tak tanggungjawab. Bawa saudara jemaah. Bawa saudara jemaah ke dalam sampai imigrasi, kemudian nunggu di ruang tunggu. Kami salat di ruang tunggu semua. 15 menit pesawat kami akan naik pesawat, bapak ni belum juga sampai di ruang tunggu. Belum sampai. Rupanya bapak ni salah jalan. Tak tahu lewat mana. Bertanya tak tahu. Akhirnya tambah 10 menit. 5 menit lagi kami akan berangkat naik pesawat, bapak ni belum juga. Saya telefonlah broker yang ada di Malaysia. Saya bilang ada jemaat yang tersesat 5 orang, 3 anak, 1 isteri, 1 suami. Tolong dicari. Rupanya dapatlah, jauh dapatnya. Akhirnya macam mana pramugari, orang semua dah naik pesawat, kamu belum, karena menunggu orang kau. Ya walaupun memang inya menjengkelkan, tapi kan tanggungjawab kita juga. Jadi kata tunggu, kata muka pramugari, tunggu sebentar, inilah dalam perjalanan. Mana dia? Kata pramugari, mana kok belum juga datang? Mana? Ndak lama, baru datang bapak tu. Kesal, pramugari ni kesal dia. Jadi pas tiba di pesawat, pas tiba di Madinah, ambo sampaikan, kini elok-elok sabit ke camalah. Yang tidak ingin mengikut ambo, mulai dari kini ambo keluarkan namanya dari daftar nama ini, kata saya. Saya tidak ingin terjadi hal-hal yang apa-apa. Kalau ingin mengikut saya, patuhi aturan saya. Kalau tidak, saya akan coret namanya. Tidak bagian dari saya dan saya akan sampaikan ke Indonesia, ke pihak travel, kata saya. Jadi kecik bininya, bang, ikut ustaz susah awak bang je. Tahulah ustaz tu daripada awak bang je. Oh bangnya. Apa kau keciknya lah. Apa kecik bininya? Memang bini kau memang apa juga, kadang peralu juga, kadang kebijaksanaan. Apa kecik isterinya? Kalau abang nak nio, ndaklah. Kami beranak-anak ikut ustaz tu kecik. Akhirnya mai ikut aja lapak kali. Jadi termasuk STI je mungkin kau. Suami takut isteri. Jadi, kalau abang indak bang, mana nampak tu? Kalau abang ndak nio bang, biarlah kami aja yang ikut ustaz tu bang. Akhirnya japa-apa tu pun ikut sekalian. Nya agak apa je kita. Ya pemahaman-pemahaman ungge yang di Bangkinang tu jualah. Ungge di mana, caciong di mana. Apanya inyo aje. Jadi man adraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni juga ada di dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada, dalam Sahih Bukhari juga ada. Man adraka raka'atan minas subhi,
siapa yang memperoleh 1 rakaat daripada salat subuh, daripada waktu subuh, qabla an tatlu asy-syams, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subh, maka dia telah mendapatkan subuh. Jadi tak perlu dia mengqadha lagi, karena dia sudah sama dengan salat subuh. Nah, itu dia. Enak juga mazhab Maliki ni di Sudan. Tak lambek-lambek nak lawak, lolok nak lawak, bekon jago jam 2 umpama boleh. Masih dapat wak pahala unta. Masih dapat kita pahala unta Jumaat itu. Karena ada masjid yang memang baru Jumaat dia baru. Jam 2.30 itu. Ha, itu orang-orang mazhab Maliki seperti itu. Ini dasar hadisnya, sahih hadisnya. Tapi kan kalau dalam mazhab kita kan afdalus salah salatul li awalil waqtiha, seelok-elok salat di awal waktu. Ha, gitu ni. Mengundur-undurkan kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, jangan, tak boleh. Tapi kepentingan ada majlis ilmu atau mungkin hujan yang lebat, itu kan uzur-uzur syar'i, dibolehkan. Wa man adraka raka'atan minal asri, dan siapa mendapatkan 1 rakaat daripada waktu asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari terbenam, faqad adraka al-asra, maka dia mendapatkan waktu asar. Kalau dalam Hasya Bajuri jelas sekali itu, mesti harus ada zon pertama kali kalau kita nak solat. Ini masih ada waktu atau tidak? Masih ada waktu atau tidak? Oh, masih solat kita. Ternyata dalam pertengahan kita solat, orang azan. Orang azan, umpama pertengahan kita solat asar, orang azan maghrib rupanya. Maka di dalam itu disebutkan lam tanaqid, niscaya itu tidak terakad, akan tetapi diwajibkan dia untuk mengqadha, dan salatnya tadi mesti dia lanjutkan sampai salam. Begitu dalam mazhab kita Syafi'i. Ini bisa saja kita ketika tertidur atau lain sebagainya misalnya. Hadis berikutnya an Malikin an Nafi'. Nafi'. Ini sanad kita ini. Sanad kita ke Imam Nafi'. Jadi kita sanad kita ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Nafi', Imam Nafi' ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar langsung ke Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Itu silsilah sanad kita mazhab Syafi'i. Jadi kita kepada Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah kepada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari kepada Syekh Ibrahim At-Tilawi, Syekh Ibrahim Tilawi langsung kepada Syekh Burhanuddin Bajuri, terus sampai sanadnya kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Nafi', Imam Nafi' ke Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar langsung ke Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau khatam kita kitab Muwatta ni, seperti itulah bunyi jalur sanad kita nanti, insya-Allah. Qala anna Umar ibn al-Khattab, bahwa Umar ibn al-Khattab kataba ila ummalih, dia menulis kepada pekerjanya. Pekerjanya disebut dengan ummal, para pekerja. Ada yang mengatakan ummal ni pembantu juga ummal namanya. Pekerja kita itu ummal namanya. Apa ya tulisan Umar ibn al-Khattab? Inna ahamma amrikum indis salah, faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinahu, wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'u. Thumma kataba an sallu zuhra idza kana al-fai'u dhira'an ila an yakuna dhillu ahadikum mislah. Jadi kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab menulis kepada Ummal ni para pekerjanya, inna aham, sesungguhnya perkara yang paling penting untuk kalian daripada aku, kata Umar ibn al-Khattab, adalah salat. Jadi kalau orang minta nasihat kepada kita, kita tak pandai menasihati orang, kita tak macam ustaz yang pandai menasihati orang. Tapi orang ni minta nasihat kepada kita, kita wajib memberi dia nasihat. Maka dalam hadis itu kan disebutkan, izastansahaka fansihuhu, beri dia nasihat. Apa nasihatnya? Walau syatrul kalimat, walaupun satu kalimat saja. Apa satu kalimat? Rajin engkau salat. Dah boleh. Pentingkanlah salat, boleh.
atau dirikanlah salat. Boleh. Itu saja yang kita beri nasihat. Tak ada tambah lepaknya. Tak, itulah yo tu katanya. Tak pun. Lah jadilah. Jadi orang datang ke kita minta nasihat, Pak, tolong beri kami nasihat, Pak. Pak, tolong bimbing kami, Pak, kata orang kepada kita. Bimbing. Okey, katakan aqim salah atau katakan jaga salat. Cukup itu nasihat. Faman hafizaha hafaza 'alaiha. Siapa yang menjaganya, maka orang itu menjaga 'alaiha, di atasnya salat. Hafiza dinahu, maka orang itu menjaga agamanya. Jadi kalau kita menjaga salat, berarti kita menjaga agama kita. Kan memang itu. Jadi hadis ini dalam Syu'abul Iman disebutkan daripada Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ada datang laki-laki ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai Allah dalam Islam? Kata Nabi, as-salati waqtiha. Salat di waktunya. Man taraka salah fala dinalah. Orang yang meninggalkan salat maka tidak ada agama padanya. Maka oleh karena itu, orang-orang yang hari ini mengaku dirinya Islam tapi dia tidak melaksanakan salat, fala dinalah, maka tidak ada agama padanya. Jadi orang tak beragama yang tak semayang. Kalau tertulis dia Islam di KTP, sedangkan dia tak salat, sudah boleh dihapus itu tu. Hapus saja Islam tadi. Maka mungkin orang-orang yang ingin menghapus Islam dari KTP itu memang ini tak semayang mungkin. Dia beramal juga hadis konya mungkin. Kita tidak juga ada agama kita katanya. Bagus dia kita hapus agama Islam itu dari KTP katanya. Karena memang kata Nabi seperti itu. Man taraka shalah fala dinalah. Orang yang meninggalkan salat maka tidak ada agama pada dirinya. Jadi orang-orang yang menginginkan hapus petang itu mungkin ya ini tidak ada semayang lah. Jadi tidak ada guna ada nama KTP, nama Islam di KTP gitu. Faman dhaya'aha fahuwa lima siwah. Orang-orang yang menyia-nyiakannya, maka dia menyia-nyiakan agamanya. Kemudian ditulis oleh Umar salat zuhur apabila sudah al-fai'u zira'an, apabila matahari sudah tergelincir sejauh zira'. Dalam hukum fikih ada zira', ada shibran, ada khutwah. Zira' itu hasta, ujung jari ke siku, itu zira'. Kalau shibran jengkal, maka Nabi jarak antara kaki Nabi dengan kaki Nabi dalam salat, Nabi jaraknya antara telapak kaki dengan telapak kaki itu ukuran shibran au shibraini. Tengok dalam hadis, shibran sejengkal, au shibraini dua jengkal. Berarti berapalah luasnya? Ini saja dia, jarak antara kaki Nabi dengan kaki Nabi. Kalau dalam fikih kita mazhab Syafi'i, an la yanqasa bi arba' asabi', tidak kurang daripada 4 jari dalam fikih kita Syafi'i antara jarak kaki dengan jarak kaki. Tak boleh kurang daripada 4 ni setidak-tidaknya. Seperti ini dia. Yang paling lebar shibran au shibraini, 2 jengkal, sejengkal atau 2 jengkal. Ini dia. Bukan mengangkang macam ini kok macam apa? Takut buat menengoknya semayang kaki mengangkang ai komodiko bulu lihat. Tak indah nampaknya solat itu lah. Kau tengok hadis. Dan tidak ada dikatakan mesti harus terpijak kaki kawan, tidak ada. Shibran au shibraini. Ada ukuran dalam fikih zira'an dalam hadis. Ini dia zira'. Apabila matahari itu sudah tergelincir zira'an, maka dikatakan fai'a zira'a, tergelincir. Ada namanya waktu zawal. Zawal matahari di atas kepala. Di atas kepala tergelincirlah matahari ini. Maksudnya sudah lari daripada atas kepala tapi ukuran zira', sesiku. Maka zuhur sudah masuk, kata Umar ibnul Khattab. Wa ila ayyakuna zillu ahadikum mithluh, sampai nanti bayangan itu seukuran dia. Ini dalam fikih kita sama nih dalam mazhab Syafi'i. Ada hadisnya ini. Sama. Jadi ukuran ini kita letakkan handphone kita. Sama ukuran bayang-bayang dengan ukuran benda. Berarti zuhur dah mulai habis. Ila ayyakuna zillu ahadikum mithluh. Zuhur masuk.
Tapi ketika asar masuk, bahawa bayang-bayangan itu menjadi 2 kali panjangnya, melebihi panjang asal. Jadi ini mestinya kalau dia tumbangkan sampai sini dia, tapi ini sampai di sini bayang-bayangan. Berarti itu asar sudah masuk, sama dengan mazhab kita Syafi'i. Ini dalil yang dipakai mazhab Syafi'i. Wa syamsu murtafi'a baydha'u naqiyah, matahari sudah mulai terangkat. Qadra ma yasiru raqib farsakhaini aw salasa, sebagaimana perjalanan orang yang sedikit saja, sekitar 2 farsah atau 3. Qabla ghurubi syamsi, sebelum matahari terbenam. Wal maghrib, dan waktu maghrib, idza gharabat syamsu, apabila matahari telah tenggelam. Memang betul-betul tenggelam matahari itu baru boleh kita berbuka, Bapak Ibu. Bukan berarti sudah gelap kemudian kita langsung berbuka, jangan. Ini ada pemahaman nih di Rahul banyak yang seperti yang saya sampaikan kemarin itu. Baru agak gelap sedikitlah matahari lah terbenam. Hendaklah setelah itu timbul matahari balik. Karena ditutup saja oleh awan. Timbul matahari macam mana caranya? Bahaya. Pastikan matahari sudah tenggelam. Makanya untuk saat sekarang ini ilmu kita tidak ada untuk mendapatkan kepastian tentang matahari tenggelam. Maka itulah kita bertaklid saja kepada alat-alat yang ada hari ini. Alat-alat hari ini itu pun diciptakan kan untuk itu. Dan itu tentu dalam pengawasan ulama, pengawasan MUI, pengawasan Kekanwil Agama, pengawasan Menteri Agama. Tidak asal sembarang saja. Karena itu nanti bisa berakibat kepada sah dan tidak sahnya ibadah seseorang. Wal isya, waktu isya, mana ya? Iza ghaba syafaqi ila thulusil lail, apabila ghaba, telah hilang syafaq. Syafaq ini ada kemerah-merahan di pinggir-pinggir langit, syafaqul ahmar. Hilang itu dah masuk waktu isya. Tapi mazhab Maliki tidak panjang waktu isya bagi dia, tidak sama dengan kita Syafi'i. Syafi'i masuk habis waktu isya kapan? Ketika masuknya waktu subuh. Masuk waktu fajar baru habis waktu isya. Dalam mazhab Syafi'i. Maliki tidak. Ini dalilnya, hadisnya, idza sulusul lail, sampai sepertiga malam saja. Jadi kalau sudah masuk sepertiga malam, habislah waktu subuh menurut mazhab Maliki berdasarkan hadis ini. Makanya mazhab itu dalilnya juga hadis. Jangan kira tak hadis Nabi. Hadis, seluruh mazhab dalilnya hadis Rasulullah SAW. Lebih dahsyat lagi mazhabnya Maliki. Apa? Faman namat fala naman ainah. Siapa yang tidur maka jangan tidur matanya. Maksud Imam Maliki, orang yang sudah tidur tak boleh lagi solat isya. Kan? Keras mazhab Maliki. Jadi di mazhab Maliki jangan tidur dulu. Karena kalau orang yang sudah tidur sudah habis waktu isyanya. Faman nama fala naman ainuh, diulang 3 kali oleh Rasulullah. Siapa yang tidur jangan sampai tidur matanya. Siapa yang tidur jangan sampai tidur matanya. Siapa yang tidur jangan sampai tidur matanya. Begitu baginda Nabi mengingatkan para sahabat baginda Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidah Aisyah dalam Musnad Bazzar, man nama qabla al-isya fala naman ainah. Siapa yang tidur dia sebelum isya maka jangan tidur matanya. Maksudnya jangan sampai tak bangun. Jangan sampai tak bangun. Ada yang mengatakan kalau sudah tertidur maka tidak ada waktu isya baginya. Jadi waktu isya ni terbatas bagi orang yang kalau dia nak tidur. Kalau mazhab kita Syafi'i kan tak. Kan tidak nak tidur pun kita, pokoknya bangun nanti menjelang waktu subuh boleh kita solat isya. Wasubuh, dan waktu subuh, wan nujumul badiyah mustabikah, dan waktu subuh itu ketika nujumul badiyah mustabikah ay zahirah, nujum bintang, ay zahirah, sudah mulai nampak, sudah mulai nak menghabiskan diri, ay zaharat jami'aha mustabikah, kemudian terang, cahaya pun sudah mulai terang dan sudah nampak orang-orang ketika dia melakukan perjalanan, maka masuklah daripada waktu subuh. Jadi subuh berarti dalam mazhabnya Imam Maliki ini subuh itu memang agak siang sedikit. Makanya di Madinah itu jarak antara azan subuh dengan qamat subuh itu ada sekitar 25 menit sampai 30 menit. Gitu dia. Memang sebagusnya seperti itu. Jadi kita sambil menunggu orang gitu. Kalau ada orang yang ditunggu. Tapi di kita kan tak ada orang yang ditunggu. Lama-lama semuanya kan itu je banyak orangnya. Takutnya kita yang lah datang ke masjid ke pulau pulang ke bekol kan lama semayang mah katanya. Itulah dia.
Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Enggak ada. Nanti fahamlah tu insya-Allah. Kita tambahlah satu hadis lagi dari Umar ibn al-Khattab. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Qala Umar ibn al-Khattab kataba ila Abi Musa. Umar menulis kepada Abi Musa Asy'ari. Abi Musa Asy'ari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermakamkan di mana Abi Musa Asy'ari? Abi Musa Asy'ari sahabat Nabi, makamnya kita di mana makam? Kalau yang di Turki itu makam sahabat Nabi yang di Turki Aba Ayyub Al-Ansari. Kalau Abi Musa Asy'ari itu tahu. Anna shalla zuhra iza zaghat syams. Bahawa salat zuhur itu kalau matahari sudah tergelincir. Berbeda dengan hadis tadi. Hadis tadi tergelincir tapi ukurannya 1 hasta. Tapi ini pokoknya tergelincir masuk dia. Setelah itu asar wasyamsu baydha'u naqiyah. Matahari sudah mulai agak naik dan mulai memanas, kuat panasnya, dan mulai dia akan berangsur-angsur menurun, dan itu waktu asar berarti masuk itu. Jadi pas zuhur tu matahari sedang kuat sekali. Mulai nurun, itu tanda asar masuk. Qabla ayyadkhula safa. Wal maghrib idza gharaba syams. Maghrib matahari sudah terbenam. Wa akhiril isya ma lam tanam. Ini di sini dia. Dan akhir salat isya malam tanam, selama tidak tidur. Kalaulah tidur kita habis waktu isya. Kalau tidur kita habis waktu isya dalam mazhabnya Imam Maliki. Jadi kalau begitu tak boleh salat isya setelah tidur dalam mazhab Maliki. Jadi kalau ingin tidur kita tidurlah sebelum salat isya lah kita sebelum tidur. Tidak setelah tidur. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab kita Syafi'i, setelah tidur pun tidak mengapa. Dan salat subuh nujumul badiyah mustabikah, dan waktu subuh ketika mulai ada terang az-zahirah, yang ada terang di langit menunjukkan mulai terang-terang, ketika itu mulai waktu subuh. Waqra fiha suratain tawilatain, dan membaca 2 surah yang panjang. Jadi memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ulai salawatil maktubah lam yaktub minal ghafilin. Siapa yang menjaga salat yang 5 waktu ini, waktunya dia jaga, sebelum masuk waktu dia sudah siap, maka orang ini dijauhkan daripada orang-orang yang lalai. Kemudian kata Nabi, 3 orang yang apabila dia menjaganya maka dia wali secara hak. Kita wali Allah. Jadi tandanya wali Allah itu kata Nabi, dia jaga 3. Kalau bisa dia menjaga yang 3 ni, maka dia adalah waliyun haq. Dia adalah wali secara hak. Benar-benar dia wali. Makanya bisa saja kita di sini wali ni. Setidaknya wali murid lah kan. Wa man dhayya'ahu nafahu al-'adu. Dan siapa yang menyia-nyiakannya maka dia adalah orang yang hina. Udu maknanya musuh yang hina. Mana dia yang 3? Pertama, orang yang menjaga salatnya. Jadi wali itu memang dijaga salat. Itu baru wali namanya. Tapi semayangnya tidak dijaganya, dah wali pula tidak. Wasiyam, puasa. Dijaga puasa. Senin Khamis puasa, Ramadan puasa, wali dia. Wal janabah, junub dijaga betul. Dia kalau junub tak mau, dia memang dia jagalah. Dia junub cepat-cepat dia junub, dia tidak membaca Quran, dia tidak dalam keadaan dia junub, tidak dia masuk masjid. Pokoknya sadar bahawa dirinya junub, maka dia menghindarkan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka 3 ini apabila dijaga oleh orang itu kata Rasulullah, maka dipastikan dia adalah wali Allah. Itulah dia. Hadza wabillahi at-taufiq. Silakan Pak Adam. Di mazhab kita Syafi'i, waktu subuh ketika tulu' syamsi, terbenam terbitnya matahari, waktu syuruk, namanya waktu syuruk itu kan mulai angsur-angsur terbit matahari. Terbit. Ketika mulai saja dia muncul, itu dah habis dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi 6 lewat 6 berarti dalam mazhab Syafi'i habislah tu. Sedangkan di dalam mazhabnya Imam Maliki,
habisnya waktu subuh itu sama dengan terbitnya matahari. Cuman awal waktu subuh di mazhab Maliki yang agak berbeda. Sudah agak mulai terang dan orang-orang pun sudah mulai banyak keluar, perempuan-perempuan sudah mulai banyak. Perempuan saja sudah mulai keluar. Berarti kan tidak malam lagi berarti. Perempuan tak boleh keluar, fitnah. Tapi perempuan sudah mulai keluar, berarti kan sudah agak mulai terang berarti. Ketika itu mazhab Maliki melaksanakan salat subuh. Jadi akhir waktu subuh sama, tapi awal waktu subuh berbeda. Di mazhab Syafi'i waktu subuhnya mulai terbitnya fajar. Cuman terbitnya fajar ni macam mana? Berdasarkan hadis ini, di zaman Rasulullah orang-orang perempuan keluar rumah dan mereka sudah menutup bagian kepala mereka dan mereka menutup dengan kain mereka. Ya agak perempuan sudah mulai keluar, berarti kan sudah tidak ada fitnah lagi, sudah agak mulai terang lah begitu cuaca. Sama dengan mazhab Hanafi, pergi kita ke Turki. Ke Turki kita nampaklah di Turki orang-orang salat subuh itu 15 minit waktu akan habis. Jadi 6:06. Mereka salat subuh jam 6 kurang 10. Tapi memang ramai masjid. Azannya tepat waktu, masuk waktu. Azannya pas di waktu. Umpama waktu kita 4.50, mereka azan. Tapi salat subuhnya 1 jam setelah itu nanti baru mereka salat subuh. Begitu. Ramai masjid. Itu mazhabnya Imam Hanafi. Karena menurut mazhab Hanafi, afdalnya salat itu memang di penghujung waktu. Kenapa di penghujung waktu? Karena penghujung waktu itu tak banyak orang memakainya lagi. Tak banyak orang memakai, mengambil yang penghujung waktu. Beliau karena penghujung waktu tak banyak orang memakai, beliau pakai. Kalau penceramah-penceramah gini kan banyak mengistilahkan dengan handphone. Ketika banyak orang memakai, berarti handphone tadi sibuk jaringan, susah. Tapi ketika tak banyak orang memakai handphone tadi, jaringannya lancar kepada Allah. Begitu dia. Silakan, Buya Imam. Berkaitan dengan waktu Isra ini, kalau di jadwal kita kan sudah tulis Isra jam sekian. Yang saya tengok kebanyakan orang berpatokan dengan waktu itu. Jadi ketika Isra-nya itu dia langsung salat. Contohnya kalau waktu syuruk di sini ini bacaan syuruk kan, itu jam 6:06 kalau nggak salah. Iya. Jadi ketika jam 6:06 itu dia langsung sudah salat Isra. Kebanyakan saya tengok begitu. Bahkan ketika Ustaz pun menyampaikan ceramah dia ada salatnya. Memang ada di beberapa tempat saya tengok, di Dumai ada juga, di Pekanbaru ada juga. Di daerah Sumbar saya diundang ceramah ke daerah Pasaman dulu, seperti itu juga. Kita sedang kajian, langsung salat ibu-ibu ni. Ibu-ibu ni salat apa ni kata saya? Salat apa ni? Salat sunat syuruk kata dia. Mana boleh? Ini waktu yang diharamkan. Salat waktu yang diharamkan terbitnya matahari, terbenamnya matahari, itu disepakati oleh ulama, kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram hilang ilat haram, dibolehkan. Jadi kenapa? Ya memang kan bukan seperti itu. Makanya Ustaz Abdul Samad kan memberi penjelasan, ditambahlah waktunya agak 12 menit, 13 menit, 15 menit, baru di sana dibolehkan kita untuk solat. Jadi yang mau sampaikan ke Ustaz Samad balik. Jadi dengan kajian Ustaz Samad, kan orang dulu tak kenal orang dengan solat sunat syuruk ini. Tak kenal. Karena beliau menyampaikan kepada jemaah, orang kenal, ya bagus, tidak ada masalah. Cuma jemaah ini ya dengan YouTube ini, dengan apa ini kan kadang orang-orang sekedar mendengar saja kemudian tidak tahu sunat syuruk. Berarti tulisan syuruk, berbunyi-bunyi langsung salat, padahal haram waktu. Tak tahu dia penjelasannya. Jadi saya minta Ustaz Samad tolong diberi penjelasan jelas betul kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak salat di waktu yang haram. Itulah 15 menit. Tapi saya mengaji di Makkah, mengaji di Mesir, mengaji di Sudan, tak ada masyaikh yang melakukan solat sunat syuruk. Sehingga ke Bogor dengan Syekh Nuruddin pun tak ada. Maka kami mengaji malah dari waktu subuh kami hidup mengaji. Dari waktu subuh mengaji terus sampai nanti 7:30. 7:30 baru kami berhenti solat sunat duha, istirahat. Nanti jam 9, jam 10 kami ngaji lagi. Sampai waktu zuhur istirahat, nanti pada asar ngaji lagi. Pokoknya dalam sehari itu adalah buka kitab sekitar 8 sampai 9 kitab. Tak ada salat syuruk, tak ada. Di Makkah pun mengaji dengan Syed
Ahmad Alawi Maliki seperti itu juga. Dengan Syekh Muhammad Ismail Zain saya mengaji di Makkah itu juga. Tak ada salat sunat syuruk. Tak ada. Jadi seperti ini. Lanjut mengaji dari subuh kami lagi lanjut mengaji sampai jam 7.30. Berhenti salat duha dah. Ini ada pula kita mengkhususkan. Berhenti sejenak, salat dulu, habis itu lanjut lagi kajian. Jadi setelah kita telaah beberapa ulama, ada yang mengatakan salat sunat syuruk itu berbeda dengan salat sunat duha. Di antaranya Imam Ghazali berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan salat sunat syuruk itu sudah salat sunat duha di awal waktu. Itu ada qaul di antaranya mazhab Abi Hanifah dan ba'd Syafi'i, sebagian daripada kalangan kita Syafi'i. Jadi itu tu tak boleh salat di waktu ketika bunyi itu ting langsung salat. Itu daerah apa dulu tu Ustaz? Di Pasaman saya dulu seperti itu. Saya sampai di Dumai juga ada dulu. Salat apa ibu-ibu ni kata saya? Mana boleh salat ni kata saya. Salat ketika matahari mulai terbit mana boleh? Tak boleh. Diharamkan kita salat. Begitu. Jangan beko dek terlampau rajin, beko rupanya dosa jadi sembahyang. Kan bahaya itu kan. Itulah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam nanti kita kan mulai melaksanakan I'tikaf ya, insyaallah. jadi yang lebih apa sebetulnya itu apakah kita harus bisa tidak pulang atau bisa pulang kalau kita bawa bekal untuk sahur, dan kadang ada juga di masjid itu pas sahur pulang. Itu masalah waktunya Ustaz. Yang kedua masalah amalannya, kalau menurut sunnah dari Rasulullah itu kita kira-kira amalan apa ya? Bagus. Jadi dalam kitab Misbahuz Zulam, syarah dari Bulughul Maram, Imam Muhajir, ada 5 jilid, bagus kitabnya. Yang menulisnya orang Indonesia tapi bahasa-bahasa Arab. Imam Muhajir ini orang Bekasi. Beliau murid Syekh Yasin Al-Fadani. Nama kitab tu Misbahuz Zulam, syarah Bulughul Maram. Saya dikirimkan oleh murid beliau langsung. Karena kitab itu tidak dicetak di Indonesia tapi dicetak di luar negeri. Saya punya. Di dalam itu dijelaskan bahwa hadis riwayat Sayyidah Aisyah, mensyarahkan hadis riwayat Sayyidah Aisyah, masuk daripada i'tikaf itu dianjurkan di waktu subuh. Jadi Nabi masuk i'tikaf itu di waktu subuh. Waktu subuh Nabi datang. Seperti inilah tadi subuh. Langsung Nabi siapkan bekal apa segala macam, langsung Nabi berangkat. Kemudian Nabi tidak keluar daripada masjid selama 10 akhir Ramadan kecuali ada hajat saja. Ada hajat saja. Ketika ada hajat baru Nabi keluar. Di antara hajatnya Rasulullah keluar itu adalah membangunkan anak dan istri. Karena masjid Nabi dekat. Sebelah. Keluar rumah Nabi, bangunkan anak istri, Nabi balik lagi. Sampai Nabi hajatnya Nabi, saking rindunya Nabi kepada istrinya Sayyidah Aisyah, Nabi keluarkan kepalanya daripada jendela. Nabi nawal ni Nabi serahkan sisir kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menyisir rambut Rasulullah dari jendela. Dan Sayyidah Aisyah ketika itu haid. Ini dalil dari mazhab Syafi'i yang paling kuat bahwa perempuan haid tak boleh masuk masjid. Dalil Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ketika haid tidak diizinkan masuk masjid oleh Rasulullah. Jadi macam mana? Nawalat kepala Nabi yang Nabi keluarkan dari jendela. Sayyidah Aisyah lah yang menyisir rambut Rasulullah. Mesra itu. Kok ada handphone ku gini mungkinlah di foto dong. Mungkinlah itu yang paling viral. Jadi bagaimana Nabi memang di rumah, di masjid. Ente makanan diantar oleh sahabat. Dan Nabi dikhidmah oleh sahabat. Banyak pengkhidmah Nabi. Sayyidina Anas bin Malik pengkhidmah Nabi. Kita bagaimana ya? Kita tidak pulang pun bisa. Kalau pulang pun kita bisa. Cuman masuknya tadi memang afdalnya tu di waktu subuh. Tapi bagaimana dengan kita yang bekerja? Kita bekerja, kita dinas. Kalau waktu subuh kita masuk, berarti otomatis kita tak bekerja. Maka dianjurkan saja kita mulai masuk itu daripada tarawih. Jadi setelah selesai solat isya,
Setelah selesai berbuka, kita siap-siap nak ke masjid. Ketika itulah start pula kita untuk i'tikaf. Keluarnya kita nanti di waktu setelah selesai subuh. Karena ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu kita bekerja. Apa amalan yang paling bagus kita lakukan di dalam i'tikaf? Di antaranya salat. Salat, memperbanyak salat. Salat kita lakukan sebanyak-banyaknya. Jenuh kita salat, baca Quran. Kan itu madrasahnya orang-orang saleh. Salat, Quran. Jenuh Quran, jenuh dalam arti kata bukan bosan, tapi sudah agak jenuh lah bahasa kita ya. Dengan berzikir. Kalau kita i'tikaf kan umumnya kan orang tahajud kan berjamaah. Boleh nggak kita tidak ikut berjamaah? Misalnya mungkin di antara 2 rakaat kita melakukan zikir, istighfar, sebenarnya tidak ikut jamaah. Tak apa-apa. Enggak apa-apa. Memang tidak disunahkan juga kita melaksanakan. Kan tahajud itu tak disunahkan berjamaah. Sama dengan salat sunat tasbih dalam i'anatul talibin, termasuk salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau kita berjamaah pun tidak mengapa, karena dia salat sunat. Yang dianjurkan berjamaah salat sunat itu adalah salat 2 hari raya, salat gerhana matahari, gerhana bulan, salat sunat istisqa, itu yang dianjurkan berjamaah. Salatut tarawih, itu salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Selain daripada itu tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau kita lakukan secara berjamaah juga tidak mengapa. Kata Syekhna Nuruddin, afdal juga kalau kita lakukan berjamaah, kata beliau. Karena dalil hadis umum. Kata Nabi, man shalla salatul jamaah afdalu min salatil fazin. Salat berjamaah itu lebih mulia daripada salat sendirian 27 darjat. Kan umum nih. Tidak salat wajib, tidak salat sunat, berarti sama saja. Walaupun kita salat sunat, kita lakukan berjamaah, sama mendapatkan 27 darjat. Itu kata beliau ketika mengaji kitab Imam Munzir, Al-Ijma' lil Munziri. Begitu dia. Setelah itu zikir. Zikir yang paling afdal dalam Ramadan, di akhir Ramadan, 2. Dalam Hasyiah Sawi, tafsir Sawi, Hasyiah Jalalain, 2. Pertama, membaca Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna, sebagaimana dalam hadis. Yang kedua, membaca la ilaha illallahul hakimul karim rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Itu diperbanyak di 10 terakhir. Dalam tafsir Sawi, Hasyiah Sawi ala Jalalain, ada di dalam itu disebutkan. Jadi itu 2 zikir yang harus kita perbanyak membaca di 10 akhir. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian satu lagi, la ilaha illallahul hakimul karim rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Itu kita anjurkan sampai di malam di akhir Ramadan. Setelah itu barulah kita nanti dengan takbirnya lagi. Jadi dah masuk Syawal maghrib baru dengan takbir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam Ramadan, Allah terima amal ibadah kita dalam Ramadan, dan Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.